Malam pertama, aku menyaksikan langsung rapat paripurna yang indah antara putraku dan Puput. Kejadian itu memicu naluri pribadiku. Namun, godaan yang sebenarnya dimulai ketika Rangga, putraku, harus pergi keluar kota selama 2 minggu dan menitipkan istrinya padaku. Saat pintu rumah terkunci dan Puput muncul hanya berbalut handuk, aku tahu ini bukan lagi hanya tentang liburan. Ini tentang kesempatan untuk bekerja kreatif bersama menantuku yang sedang halim secara diam-diam. Malam itu, kami menemukan bahwa kami berdua berbagi hobi yang sama, menonton film aksi Jepang dan bekerja kreatif. Maukah kau tahu bagaimana seorang ayah mertua berhasil mengantar menantunya ke puncak merbabu saat putranya tak ada di rumah? Nama menantuku adalah Puput dan suaminya Rangga. Puput dan putraku adalah sepasang pengantin baru, dan saat itu Puput tengah berbadan 2. Aku berangkat ke kota, tempat menantuku tinggal bersama suaminya. Pada hari Sabtu, aku langsung menuju rumah mereka. Sesampainya di sana, aku disambut baik oleh Puput. "Lama gak jumpa ya kita," ucapku. "Iya ayah, terakhir kali kita ketemu 1 tahun lalu," sahutnya dengan tersenyum manis. "Wah, sudah semakin besar ya? Itu calon cucu bapak?" tanyaku. "Iya nih, udah jalan 5 bulan ayah," jawabnya. "Omong-omong Rangga kemana? Kok sepi amat?" tanyaku. "Dia lagi kerja, bentar lagi juga pulang kok," jawabnya. "Oh iya, kamar ayah sudah saya siapkan di belakang ya?" tambahnya. Aku memang memberitahunya kalau akan datang, karena aku yang sudah hidup sendiri tanpa istri, terkadang merasa jenuh jika hanya berdiam di rumah saja. Sehingga, di saat ada cuti kerja, aku biasanya memang pergi berlibur atau mengunjungi putraku dan istrinya ini. "Baiklah, kalau begitu bapak langsung ke kamar ya," sahutku pada menantuku yang hari itu tampak begitu menarik di mataku. Sesampainya di kamar, aku langsung tiduran. Tiba-tiba saja, seperti ada yang menghampiri pikiranku. Aku langsung berimajinasi dengan Puput yang lagi berbadan 2 itu. Alangkah cantik dan menawan banget dia. Gimana ya rasanya kalau aku bercukur-cukur dengannya? Pasti mantap, batinku dalam hati. Aku pun ketiduran. Entah berapa lama aku tertidur, tiba-tiba aku dibangunkan oleh Rangga. Dia membangunkanku untuk mengajak makan malam bersama-sama. Kami pun langsung makan malam bertiga. Puput, Rangga, dan aku. Selesai makan malam, aku pamit untuk melanjutkan tidurku. Karena masih mengantuk dan capek habis perjalanan jauh tadi siang. Aku langsung pergi ke kamar untuk tidur. Di tengah malam, aku terbangun karena kebelet ke kamar mandi. Setelah selesai dari kamar mandi, aku mendengar suara wanita yang begitu merdunya. Aku hafal, suara wanita yang seperti itu adalah suara wanita yang sedang bekerja kreatif dengan suaminya. Maka, aku pun langsung mencari sumber suara itu. Dan ternyata suara itu berasal dari kamar Puput dan Rangga. Aku langsung bisa melihat apa yang sedang terjadi di dalam kamarnya. Aku melihatnya dari lubang di atas pintunya, dengan berdiri di atas sebuah kursi. Dan ternyata, yang kulihat adalah menantuku yang sedang bercukur-cuk awok-awok dengan suaminya. Sungguh, sebuah pemandangan famorgana yang sangat indah. Aku melihat mereka berdua bekerja kreatif dengan sangat serius dan menggunakan teori-teori yang berlaku. Tak terasa, aku sudah menyaksikannya gameplay multiplayer selama 1 jam sambil berdiri di atas kursi itu. Setelah melihat gameplay dan jurus-jurus itu selesai, aku pun langsung pergi ke kamar mandi lagi untuk menuntaskannya di sana. Karena aku benar-benar terbawa suasana dengan apa yang kulihat di dalam kamar menantuku yang cantik itu. Sehingga aku merasa harus bekerja kreatif secara mandiri di dalam kamar mandi untuk menetralisirkannya. Setelah selesai, aku langsung pergi tidur kembali di kamarku. Pagi harinya, aku lihat Rangga lagi bersiap-siap untuk berangkat kerja.
Tiba-tiba, Rangga berkata kepadaku sebelum berangkat, "Ayah, titipin Arsi." "Ya, saya mau keluar kota hari ini, karena ada tugas kerja selama 2 minggu." "Iya, Rangga," ucapku. Setelah Rangga pergi, aku sempat berpikir apa yang akan terjadi nanti selama putraku di luar kota. Karena dengan kepergiannya itu, secara otomatis aku dan menantuku akan berdua saja di rumahnya. Setelah Rangga pergi, aku pun keluar rumah sebentar untuk cari rokok. Begitu aku pulang, aku ketuk pintunya karena terkunci. Lama sekali, menantuku datang untuk membukakan pintu. Setelah 10 menit, Puput pun datang membuka pintu. Saat itu, menantuku hanya memakai handuk. Tentu saja, hal itu membuat aku jadi bengong melihatnya yang dalam kondisi begitu. "Hah, ayah lihat apa sih? Kok bisa sampai bengong begitu?" tanya menantuku itu mengagetkanku, seraya tersenyum manis. "Hehehe, iya itu indah banget, Nduk," jawabku dengan malu-malu mau, seraya melangkah ke arah kamarku. Sesampainya di kamar, aku masih saja terus berimajinasi menantuku yang tadi hanya berhanduk itu. Aku pun langsung saja membuka HP-ku dan segera menonton film Jepang yang dibintangi aktor terkenal seperti kakek Sugiono yang memenuhi ruang HP-ku itu. Aku tonton sambil bekerja kreatif sendirian yang sudah menjadi langgananku selama aku hidup tanpa istri di kamar itu. Aku bekerja kreatif seraya berimajinasi kalau saat itu aku lagi bekerja kreatif dengan Puput menantuku itu. Di malam harinya, aku makan malam bersama Puput. Setelah makan malam selesai, aku langsung ke kamar lagi. Pada jam 9 malam, aku keluar kamar dan alangkah terkejutnya aku dengan apa yang kulihat ketika itu. Puput saat itu lagi menonton film Jepang di ruang tamu sambil bekerja kreatif, seperti yang biasanya aku lakukan. Aku langsung menghampirinya dari belakang dan berusaha untuk membantunya. Mendapati hal itu, menantuku sempat terkejut. "Bapak, apa yang Bapak lakukan?" tanya menantuku dengan mata yang sayu. "Tenang, Nduk, Bapak akan memberikan apa yang kamu inginkan malam ini," jawabku sambil terus membantunya. Menantuku pun nampaknya setuju, karena dia tidak melarang, tetapi malah sebaliknya. Secara konsisten, aku terus berusaha untuk membantu menyelesaikan pekerjaannya. Dan sepertinya, usahaku itu berhasil. Puput semakin sering memanggilku dengan suara yang begitu syahdu, sebagai tanda kalau dia senang. Mendapatkan suasana yang seperti itu, aku pun langsung pindah ke sampingnya. Aku langsung berlaku seperti putranya saja. Setelah beberapa lama kemudian, aku pindah ke depannya sambil jongkok, karena saat itu menantuku berada di sofa. Menantuku yang tahu apa yang akan aku lakukan pun segera memberikan jalan dengan melebarkannya. "Wow, sungguh indah," gemamku. Ketika aku mendekatkannya, tercium aroma khas yang sangat disukai oleh kaum Adam itu. Tanpa menunggu lama, aku pun segera bekerja kreatif untuk menantuku, yang malam itu begitu mengharapkannya. 5 menit aku di posisi itu, dan menantuku itu berhasil mendapatkan untuk yang pertama kalinya sebelum aku sempurnakan. Kami beristirahat sejenak untuk sekadar mengumpulkan tenaga. "Pindah ke kamar yuk, Nduk," bisikku. "Iya, Pak, tapi gendong ya," jawabnya. Aku langsung menggendongnya menuju ke kamarnya. Selanjutnya, aku pun bertanya, "Sudah siap, Nduk?" ucapku sambil jariku menuju ke alat kerja kreatifku. Ternyata menantuku memang cerdas. Dia mengerti maksud dari apa yang aku katakan itu. "Baiklah, Pak. Bahagiakanlah aku malam ini ya," ucapnya seraya bergeser untuk mengatur posisinya. Semua yang aku kerjakan saat itu diikuti oleh suaranya yang semakin sering dan semakin syahdu saja terdengar di telingaku. Sehingga membuatku semakin bersemangat untuk mengantarkan menantuku yang lagi berbadan dua itu ke puncak merbabu malam itu.
Lebih cepat pula, serunya. Aku pun langsung mempercepatnya seperti mesin jahit, sesuai dengan pesanannya. 5 menit kemudian, menantuku itu pun sudah mendapatkannya untuk yang kedua kalinya di malam yang indah itu. Pagi harinya, aku terbangun dan ternyata Puput sudah tidak ada lagi di sampingku. Setelah aku cari, ternyata dia ada di dapur. Dia sedang menyiapkan menu sarapan pagi. Aku pun menghampirinya. Kulihat Puput hanya memakai daster. Aku langsung saja berusaha membuatnya dan ingin kembali di pagi hari yang cerah itu, secerah hatiku. Ternyata menantuku memberikan respons yang aku harapkan, sehingga kami pun bekerja kreatif dan teori-teori yang berlaku di dapur itu. Setelah itu, kami memutuskan untuk sarapan bersama. Selama aku di rumah itu dan suami dari menantuku itu masih di luar kota. Kami berdua seperti layaknya suami istri saja. Kami bekerja hampir setiap hari selama 2 minggu, sebelum sarapan pagi, siang hari, sore hari, malam hari. Kami berdua, tanpa mengenal waktu dan rasa bosan, terus bekerja dengan penuh rasa cinta dan kasih. Minimal, kami bekerja 2 kali sehari. Entah itu di ruang tamu, di dapur, di kamar mandi, di kamar Puput, atau di kamarku. Kami bekerja selama 2 minggu, dan akhirnya Rangga pun pulang dari luar kota. Dia tidak tahu apa yang sudah kami kerjakan selama 2 minggu itu tanpa dirinya. Kadang kami masih bekerja ketika Rangga berada di rumah. Kami bekerja kreatif secara diam-diam, yaitu ketika Rangga kerja, atau pada malam hari ketika Rangga terlelap tidur. Pernah kami bekerja setelah Rangga dan Puput bekerja, karena Puput belum tuntas pekerjaannya saat dengan Rangga. Puput diam-diam pergi ke kamarku dan membangunkan aku untuk bekerja lagi denganku. Selama aku di rumah menantuku itu, aku dan Puput hampir setiap hari bekerja, karena hal itu juga akan berguna untuk membantu kelancaran lahiran nantinya. Setelah 2,5 bulan, aku pun pamit pulang. Tapi sebelum pulang, aku minta hadiah perpisahan dari Puput untuk bekerja kreatif sekali lagi denganku. Untunglah Rangga kerja sampai malam di hari itu, jadi kami bisa bekerja kreatif seharian. Keesokan harinya, dengan berat hati aku pun harus pamit untuk pulang ke rumahku dan akan mengenang pengalamanku itu. Singkat kata, setelah 1,5 bulan menantuku itu lahiran, dia mengajak suaminya untuk pergi berkunjung ke rumahku. Tentu saja, semua tahulah apa yang kami kerjakan ketika sedang bersama seperti itu. Dan demikianlah kisahku, ayah mertua dengan menantuku, Puput, yang penuh kejutan dan pekerjaan kreatif. Kami, selaku admin channel Romansa Nyata, ingin menegaskan kembali, tidak ada niat untuk merusak moral melalui kisah ini. Tujuan kami hanyalah berbagi pengalaman yang dikirimkan oleh viewer kami. Kisah ini mungkin mengejutkan dan melampaui batas yang wajar. Dari pengalaman ini, kita diajak untuk melihat bagaimana keadaan hidup sendiri, kelelahan emosional, dan kesempatan yang muncul dari kepergian anak dapat menciptakan sebuah situasi yang sangat rentan. Pesan yang paling penting adalah kesadaran diri dan menjaga batasan. Kehidupan tanpa pasangan memang bisa memicu kejenuhan, namun kita harus mampu mengontrol imajinasi liar dan keinginan yang muncul. Menjaga hubungan dan kehormatan keluarga adalah hal yang utama, dan kita semua harus belajar dari kisah ini. Ingatlah selalu, channel ini hanya berbagi pengalaman yang tentu saja tidak untuk ditiru. Ambil baiknya dan buang buruknya dari cerita kisah ini. Semoga hal seperti ini tidak terjadi kepada kita semua, dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya Rabbal Alamin. Bagaimana pendapat Anda tentang kisah ayah mertua dan menantunya Puput ini? Ceritakan pengalaman atau pandangan Anda di kolom komentar di bawah.
Jika Anda merasa cerita ini memberikan pelajaran atau sekadar hiburan, jangan lupa untuk menekan tombol like dan share kepada teman-teman Anda, agar bisa terus berbagi kisah nyata yang penuh makna dan pelajaran hidup. Tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan setiap cerita baru kami.